Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini dan salah satu etika yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika selesai sholat subuh, yaitu membaca sebuah doa, yang mana doa ini merupakan doa yang selalu saja Nabi baca setiap selesai sholat subuh, yang mana Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setidaknya doa ini memandu kita agar senantiasa di cover atau senantiasa kita dibentengi dengan setiap aktivitas dengan dasar ilmu, Pak. Jadi doa dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an membantu kita melakukan tindakan perbuatan setidaknya punya dasar keilmuan. Wa rizqan thayyiban memandu kita agar senantiasa ketika mencari nafkah setelah subuh ini itu senantiasa di dalam koridor kehalalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbalah dan juga senantiasa Allah mengabulkan setiap dari amalan kita, yang mana amalan itu menjadi amalan yang diterima, tidak ditolak. Nah, Bapak Ibu sekalian, judul kajian subuh atau kajian Syawal yang saya diberi amanah pada pagi hari ini adalah menjadi muslim yang memiliki akhlak yang mulia. Yang mana kita ketahui bahwasanya kalau kita sudah belajar agama Islam, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa Ramadan, maka jangan sampai hilang yang namanya akhlak yang baik. Jangan sampai kita secara vertikal ke atas kepada Allah bagus, tetapi dalam segi horizontal bergaul kepada manusia kita minus, Pak. Kita tidak punya akhlak yang baik. Makanya ulama kita menjelaskan bahwasanya agama yang baik atau akidah yang benar selalu saja bersinergi dengan akhlak yang baik. Semakin baik agamanya orang, semakin lurus agama seseorang, akidahnya murni, maka pasti berjalan bersamaan dengan akhlak yang mulia dia miliki. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa mengatakan, ketika seseorang sudah memiliki akhlak yang baik, bahkan Syekh bersumpah, wallah, demi Allah, andai kata manusia mengenal agama ini dengan sesungguhnya, dengan akidahnya dia kenal, akhlaknya dia tahu, maka tentu saja orang-orang di luar Islam akan masuk berbondong-bondong ke dalam Islam. Bayangkan, Pak, kalau kita sudah punya akhlak yang baik, itu menjadi monitoring atau menjadi hal yang dilihat oleh di luar Islam, sehingga mereka di luar Islam itu akan melihat sesuatu yang indah, dan sehingga menjadi inspirasi buat mereka untuk masuk ke dalam Islam. Akhlak yang mulia ini banyak sekali keutamaannya. Ketika seseorang punya akhlak yang mulia,
itu banyak sisi positifnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang pertama merupakan bentuk kesempurnaan keimanan seseorang. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Bahwasanya kata beliau, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, akmalul mu'minin, orang Islam yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang punya akhlak yang mulia. Artinya apa Pak? Kalau kita ambil pendekatan saja ini, orang yang misalkan dia berbuka puasa Syawal, misalkan dia makan ada kurmanya, ada kue-kuenya, ada air minumnya, dan seterusnya. Ada orang kedua buka puasanya hanya seteguk air putih, maka tentu bisa kita katakan yang paling sempurna menunya adalah orang yang pertama Pak. Ada kurmanya, ada air minumnya, dan seterusnya. Dia paling sempurna. Maka hal itu pun berlaku ketika seseorang yang sudah beriman kepada Allah menambah satu menu dalam kehidupannya, yaitu akhlak yang mulia, maka sempurnalah keimanannya. Jadi orang mukmin yang paling sempurna keimanannya artinya dia paling perfect, tidak ada minusnya, maka dialah yang punya akhlak yang mulia. Jadi itu Pak, jadi perlu kita tahu apa saja bentuk akhlak yang mulia. Perlu kita beli Pak, buku-buku dari akhlak yang mulia, perlu kita datangi pengajian-pengajian yang membahas akhlak yang mulia, karena itu akan menyempurnakan keislaman kita. Yang kedua kata Rasulullah, dari keutamaan akhlak yang mulia merupakan sebaik-baik manusia. Yang mana kata Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim, inna min khiyarikum ahasinuhum akhlaqan. Inna min khiyarikum, sebaik-baik manusia adalah mereka yang punya akhlak yang mulia. Kalau kita ambil pendekatan Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik manusia, coba kita wawancarai teman-teman kita, wawancarai rekan kerja kita. Kira-kira Pak, kalau kita tanya mereka siapa yang terbaik di kompleks BTP Blok C ini, kira-kira siapa Pak? Ya mungkin ada yang menjawab yang paling banyak kontribusinya di tengah masyarakat. Mungkin yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak prestasinya, pialanya di tengah manusia yang lain. Mungkin yang paling baik adalah yang paling banyak sedekahnya. Tapi di sisi Allah bukan hanya itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan, sebaik-baik manusia, yang terbaik di antara mereka adalah yang mereka punya akhlak yang mulia. Itu yang menjadi orang terbaik menurut perspektif agama Islam di sisi Allah. Makanya alangkah baiknya ini yang selalu kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Ini yang selalu kita harus tingkatkan. Bagaimana saya menjadi yang terbaik dari masa sebelumnya, menjadi hari ini lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harus kita kejar setiap harinya. Dan juga kata Nabi SAW, ketika seseorang menjadi yang terbaik di sisi manusia yang lainnya, ini juga menjadi barometer. Di dalam sektor keluarga kita kata Rasulullah, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang terbaik di dalam keluarganya. Jadi ini juga menunjukkan, memperkuat bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang terbaik juga di dalam lingkup keluarganya sendiri. Hadis ini juga menjadi patokan bahwasanya seseorang kalau mau kita tengok siapakah dia sesungguhnya, maka coba kita lihat di dalam keluarganya. Bagaimana akhlaknya dengan istrinya, bagaimana akhlaknya dia dengan anaknya, bagaimana akhlak dia terhadap cucunya. Itu juga menjadi barometer di dalam Islam. Betulkah dia sama yang di luar dengan sama yang di dalam? Jadi ini yang harus kita selalu kejar Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya orang yang punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia merupakan ciri khas penduduk surga.
Jadi ciri khas penduduk surga salah satunya Bapak Ibu sekalian adalah mereka yang punya akhlak yang mulia. Makanya kata Nabi SAW, "Aktsiru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam surga. Faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, taqwallah. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Dan yang kedua adalah indikatornya wa husnul khuluq, adalah bagusnya akhlaknya. Jadi dua ciri penduduk surga Bapak Ibu sekalian yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, artinya mayoritas penduduk surga punya dua akhlak ini, punya dua indikator ini. Yang pertama takwa Allah, adalah punya rasa takut kepada Allah. Jadi punya rasa takut yang mana disebutkan oleh para ulama kita, takwa adalah dari asal kata al-wiqayah, yang artinya orang ini senantiasa beramal atau mencari amalan yang mereka terhindar dari siksa api neraka. Jadi dia mencari amalan yang menjauhkan dia dari siksa api neraka, taqwallah. Wa husnul khuluq, dan ciri kedua indikator penghuni surga adalah bagusnya akhlaknya, mulianya akhlaknya. Jadi ketika seseorang punya akhlak yang mulia, Bapak Ibu sekalian, itu adalah ciri-ciri penghuni surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, su'ul khuluq, buruknya akhlak, tidak bagusnya akhlak merupakan ciri dari penduduk neraka. Dan yang keempat dari ciri khas atau keutamaan dari akhlak yang mulia, yang mana kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, tidak ada amalan yang memperberat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dari akhlak yang mulia. Artinya, maksudnya ketika pada proses hari kiamat Bapak Ibu sekalian, itu ada proses namanya mizan. Ada proses yang namanya penimbangan amal soleh. Maka seorang muslim yang punya akhlak yang mulia, ketika ditimbang nanti amalannya, maka itu memperberat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang mulia. Oleh sebab itu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Husnul Khuluq dari keutamaan akhlak yang mulia, setidaknya akhlak yang mulia itu punya dua bagian. Yang pertama adalah akhlak yang mulia yang sifatnya tabiat. Apa yang dimaksud dengan tabiat? Artinya akhlak yang mulia ini Bapak Ibu sekalian sudah tertanam lama pada diri orang ini. Jadi sudah menjadi karakternya, sudah menjadi ciri khasnya, punya akhlak yang mulia. Ketika kita lewat berpapasan dengan dia, beri salam dia, Pak. Assalamualaikum, punya akhlak yang mulia. Tanpa harus dia diperintah, otomatis dia lakukan akhlak yang mulia. Ketika ada sesuatu yang kita sulit mengerjakannya, tiba-tiba datang orang seperti ini, mogok kendaraan kita, rusak kendaraan kita, dia tawarkan bantuannya. Itu punya akhlak yang mulia dia. Tidak dikasih sesuatu yang sifatnya undangan, misalkan untuk membantu pembangunan masjid, maka dia datang dengan sendirinya untuk membangun, untuk senantiasa bekerja sama membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya akhlak yang mulia yang sifatnya tabiat, tanpa diperintah, tanpa dipaksa, dia senantiasa melakukan hal itu. Dan itu merupakan tabiat pada dirinya. Kalau orang punya ini, Pak, maka harus dia pertahankan akhlak mulianya. Harus dia senantiasa jaga. Jangan sampai menghilang sifat itu, atau setidaknya jangan sampai berkurang sifat itu pada dirinya. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari akhlak yang mulia yang sifatnya kita harus latih, kita harus bentuk. Yang jarang bersedekah, maka dia harus latih dirinya agar rajin bersedekah. Yang jarang membantu orang lain, maka dia harus latih dirinya agar membentuk sifat itu. Atau yang jarang memberikan salam misalnya kepada orang lain, maka dia bantu dirinya sendiri, latih dirinya sendiri agar senantiasa mewujudkan akhlak mulia tersebut. Nah, dari sifat ini yang sifatnya harus dilatih, maka seseorang harus bersabar, harus senantiasa bersabar agar dia latih dirinya mewujudkan sifat ini, Pak. Oleh sebab itu, ketika sahabat yang mulia Asy'aj Abdul Qais
radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang sahabat ini, maka kata sahabat atau kata Rasulullah, inna fika khuluqaini yuhibbuhumullah. Sesungguhnya pada dirimu wahai sahabatku, wahai Asad Abdul Qais, ada dua sifat yang Allah cintai pada dirimu. Jadi datang sahabat ini, Pak, orang ini Nabi sudah tahu ada dua sifatnya yang baik, maka Nabi pertegas, inna fika khuluqaini yuhibbuhumullah. Engkau pada dirimu itu ada dua sifat yang Allah cintai pada dirimu. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah al-hilm. Al-hilm artinya tidak mudah marah, tidak mudah berapi-api, tidak bersumbu pendek, tidak mudah marah dia. Ada konflik, ada sesuatu yang sifatnya inspirasi dia marah, tidak marah dia, tidak mudah terpengaruh. Dan yang kedua kata Rasulullah, al-anah. Kamu punya sifat al-anah. Apa al-anah? Adalah tidak mudah tergesa-gesa, tidak terburu-buru orangnya. Ada informasi yang tidak jelas, dia klarifikasi dulu betul tidak berita itu. Ada berita yang belum terklarifikasi, belum benar apakah hoax ataukah betul kejadiannya, maka dia tidak mudah mengambil kesimpulan. Al-anah, tidak mudah tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Maka kata sahabat ini, kata Asad, ya Rasulullah, apakah dua sifat ini merupakan tabiat saya? Ataukah selama ini saya latih ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, dua sifatmu itu adalah sifat yang sudah Allah lama tanamkan pada dirimu. Artinya, sifat ini Pak, sudah tabiatnya, yang mana tidak mudah marah dan juga tidak tergesa-gesa. Inilah dua sifat yang Allah cintai pada diri sahabat yang mulia ini. Coba lihat pada diri kita, Bapak Ibu sekalian, apakah dua sifat ini sudah ada pada diri kita? Tidak mudah marah. Dan sementara Pak, Masya Allah, kita lihat sekarang rata-rata, mungkin juga kita sebagian tidak seperti ini, itu sedikit saja ditegur dirinya, dinasihati dirinya, maka naik darahnya Pak. Mudah marah orang seperti itu. Ada di jalan Pak, Masya Allah, apalagi kalau kita lihat masalah-masalah di jalan raya saja, lampu merah saja, lampu hijau sudah, kemudian lama jalan kendaraan di depan kita, itu biasa gitu sudah marah Pak. Iya, padahal ada uzur, kadang-kadang orang itu baru injak rem atau naik koplingnya dan seterusnya, itu mudah kita marah. Maka hal seperti itu setidaknya dengan kisah seperti ini mengurangi rasa marah kita dan mendapatkan yang namanya sifat yang mudah memaafkan orang lain. Jamaah subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada beberapa contoh akhlak yang mulia yang setidaknya kita lihat hari ini sudah mulai hilang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat ini kita manfaatkan, kita aplikasikan dalam hidup kita. Kalau sudah ada, maka kita pertahankan Bapak Ibu sekalian, dan kalau belum ada, ayo kita latih mewujudkan sifat ini. Di antara akhlak yang mulia disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, yang pertama adalah silaturahim. Jadi termasuk dari akhlak yang mulia Bapak Ibu sekalian, hubungan kita dengan manusia adalah silaturahim. Silaturahim terdiri dari dua suku kata, silah dan ar-rahim. Silah artinya menyambung dan ar-rahim artinya rahim ibu kita. Jadi silaturahim setidaknya memiliki pengertian menyambung kembali Pak, tali darah, tali nasab yang pernah kita sama-sama dalam satu rahim. Ulama kita menjelaskan seperti adik kakak, itu harus disambung kembali hubungannya. Sepupu dengan sepupu yang lain karena masih satu nenek, maka itu harus disambung juga. Dan keluarga-keluarga yang lainnya, sepupu dua kali dan seterusnya, maka ini harus disambung, tidak boleh diputus. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu kata Nabi SAW tentang pentingnya menyambung tali silaturahmi ini, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia sambung tali silaturahimnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah,
yakin bahwa Rabb-nya adalah Allah, yakin bahwa Allah itu ada, dan juga dia yakin tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yakin juga bahwa nanti ada hari pembalasan. Bapak Ibu sekalian, ada namanya siksa kubur, ada namanya proses mizan, ada namanya penerimaan catatan amalan, ada namanya surga dan neraka. Siapa yang mengaku beriman terhadap dua sektor ini kepada Allah dan hari akhir, maka konsekuensinya fal yasirur rahim, hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya, Pak. Tidak boleh diputus, tidak boleh diboikot, tidak boleh dibombe orang bilang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengajar sebuah privat, mengaji di sebuah rumah, Pak, tahun 2000, masih saya kuliah 2011 2012. Ada sebuah rumah tangga yang saya ajar, Pak, Masya Allah, kakak dan adik, satu SMA dan satu kuliah, itu tak pernah berbicara, Pak. Satu atap mereka tak pernah berbicara, adik kakak, walaupun satu huruf keluar dari antara mereka, tak pernah keluar, Pak. Masya Allah, terputus. Bahkan ketika meminjam cas HP, butuh bantuan ketiga, Pak, pembantunya atau orang tuanya langsung meminjam cas HP saja. 2 tahun lamanya. Bahkan momentum Idul Fitri, Idul Adha tidak menjadikan mereka akur, tidak menjadikan mereka berjabat tangan. Iya, terputus tali silaturahimnya. Mudah-mudahan mereka sekarang sudah akur, insya Allah. Amin. Di sisi yang lain, saya pernah melihat ada sebuah keluarga, ibu dan anak ini. Bahkan sang anak karena konflik dengan orang tuanya, satu atap, anaknya karena ada konflik sering dicampuri rumah tangganya. Akhirnya sang anak beli kompor sendiri, beli piring sendiri, padahal dalam satu rumah, satu atap. Beli kompor yang ini, Pak, yang biasa ada tabung gasnya itu. Dia beli gara-gara konflik dengan orang tua kandungnya sendiri. Dan saya rasa hal-hal seperti ini tuh banyak, Pak. Iya, antara anak dan orang tuanya, antara kakak dan adiknya, antara om dengan keponakannya, tante dengan keponakannya, itu banyak terjadi pemutusan tali silaturahim. Oleh sebab itu kata Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahimnya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahimnya. Artinya apa? Mereka orang-orang yang suka bertengkar dengan keluarganya, entah menjadi pemicunya, entah karena dia sendiri memboikot keluarganya, memboikot adiknya, memboikot keluarganya, sepupunya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk surga orang-orang seperti ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita ajak anak kita, na'udzubillah, memboikot sepupu satu kalinya. Hati-hati kita memboikot, mengajak anak-anak kita membenci kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Hati-hati. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk surga orang-orang seperti ini. Suatu ketika Nabi SAW menceritakan, atau ada sebuah kisah, ada seorang Arab Badui, artinya Arab pedalaman, belum mengenal Islam dengan banyak, maka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tunjukkanlah saya satu amalan yang mana dia amalan itu memandu saya masuk ke dalam surga dan juga menjauhkan saya atau menghindarkan saya dari siksa api neraka. Maka Nabi menjelaskan tentang berimanlah kepada Allah dan seterusnya, dan ada satu kata Rasulullah, wattasilur rahim, sambunglah tali silaturahim kalian. Artinya apa? Amalan ini juga termasuk amalan yang mempercepat orang masuk ke dalam surga dan menjauhkan orang dari siksa api neraka. Dari apa? Dari menyambung tali silaturahimnya. Bapak Ibu sekalian, ulama kita menjelaskan ada 3 setidaknya kerabat yang tidak boleh kita putus tali silaturahim kita. Yang pertama, kerabat yang sifatnya senasab dengan kita, satu rahim. Antara kita dengan kakak, antara kita dengan adik, kita dengan
keluarga yang lainnya yang masih satu rahim, pernah satu sejarah dengan kita dalam sejarah kehidupan, maka itu disebut dengan kerabat senasab. Yang kedua adalah kerabat, ulama kita menjelaskan yang sifatnya kita telah menikah, maka ini juga Pak tidak boleh diputus tali silaturahimnya antara suami dengan mertuanya. Mertua laki-lakinya ataupun mertua perempuannya tidak boleh diputus. Ketika seorang telah menikah, maka dia punya relasi yang baru. Tak boleh dia memboikot mertuanya, baik mertua laki-lakinya ataupun mertua perempuannya. Harus dia kunjungi setidaknya minimal sepekan sekali atau sebulan sekali. Yang ketiga adalah kerabat yang pernah sepersusuan. Ketika dia memiliki seorang ibu dan ibunya ini pernah menyusukan kepada seorang bayi yang bukan bayi kandungnya selama 5 kali susuan. Jadi 5 kali Pak susuan terhadap ada bayi baru, maka kita pun bersaudara dengan bayi tersebut, tidak boleh kita memutus tali silaturahim kita dengan bayi tersebut. Inilah dia 3 kerabat yang harus kita jaga selalu tali silaturahim kita. Yang kedua dari adab mufrad yang harus kita punya akhlak yang baik, diantaranya adalah peduli kepada orang lain. Kata Rasulullah, "Man dalala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Siapa saja yang memandu kepada kebaikan, memberikan contoh kepada kebaikan, maka pahalanya sebagaimana orang yang melaksanakannya. Ada penelitian, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah jurnal, penelitian dari Dr. Amir, ternyata Pak, orang Indonesia itu, mohon maaf, ini penelitian langsung, mereka 90% itu tidak peduli kepada orang lain. 10%-nya kemana? Mereka adalah orang yang peduli kepada orang lain. Maksudnya begini, kalau ada orang yang punya atau berjaya 10 orang Pak, ada 10 orang, maka 9 orang itu hanya memikirkan kesolehan dirinya sendiri Pak. Dia sholat baik, alhamdulillah. Adapun tetangga saya tidak bagus, tetangga saya tidak beres, dia cuek. Terserah mereka, terserah dia. Cuma satu yang berpikir bagaimana saya baik dan juga orang lain baik. Bagaimana saya baik, tetangga saya juga baik, anak saya baik, rekan kerja saja baik, maka 10% orang itu seperti itu keadaannya saja. Artinya apa Pak? Kita harus berhijrah. Kalau kita pikirannya hanya soleh sendiri, baik sendiri, maka kita harus pindah Pak, bahwa kita harus menjadi 1% itu. Karena apa? Salah satu kurikulum di dalam Islam adalah dia senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani, kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Kalau tak bisa juga fa illam yastati' fa bi qalbi, dengan hatinya. Dan itu termasuk selemah-lemah keimanan. Artinya apa? Salah satu jiwa atau akhlak yang baik itu menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang harus kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Setidaknya dalam koridor yang sederhana, yang kecil adalah keluarga kita. Ada seorang ayah, seorang bapak tidak menegakkan hal seperti ini. Anaknya makan dengan tangan kiri, dia tidak tegur. Iya, mohon maaf. Ada orang tua yang melihat anaknya tidak sholat, dia cuek. Ada orang tua yang melihat anaknya sudah baik, wanita, dia tidak menegur tak kala anaknya keluar dari rumahnya untuk menggunakan jilbab. Padahal kata Nabi SAW yang pertama tadi, ketika orang melihat kemungkaran tadi, maka dia tegur dengan tangannya. Artinya apa? Dengan kekuatannya, dengan powernya. Itulah seorang ayah. Makanya Pak, mohon maaf, ketika kita melihat anak kita makan dengan tangan kirinya, maka ayo kita tegur anak kita dengan sopan santun, dengan baik. Maka nak, pakai gunakan tangan kanan. Ketika seorang suami melihat istrinya tidak baik, belum bisa membaca Al-Quran, maka dia ajari istrinya Pak. Dia ajari bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Dia mengajari istrinya tajwid yang benar. Dia mengajari istrinya akidah yang benar. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada satu program itu bagus, membuat kurikulum sekolah di dalam rumah kita. Kita membuka pengajian kecil di rumah kita. Hari Senin belajar apa bersama anak dan istri. Hari Selasa belajar apa antara kita, anak dan istri. Hari Rabu belajar apa antara kita, istri dan anak, dan seterusnya. Itu juga harus kita tegakkan Pak.
Kita membuat pengajian kecil-kecilan di rumah kita, selesai sholat maghrib, selesai sholat subuh, selesai sholat isya, duduk istri kita, duduk anak kita, duduk cucu kita, kita ajari mereka tentang agama ini. Iya. Makanya di sisi atau kata Rasulullah di dalam sejarah itu disebutkan para wanita sahabiah itu meminta jadwal Rasulullah agar diberikan kajian keislaman, pengajaran dari Nabi SAW. Mereka adalah wanita yang terbaik. Setidaknya kita pun menjadikan hal itu menjadi kebaikan buat kita untuk menegakkan kebaikan di rumah kita. Yang ketiga dari akhlak yang mulia, Bapak Ibu sekalian, adalah ini yang banyak Pak hilang, adalah memaafkan kesalahan orang lain. Khudil afwa, kata Allah, jadilah pemaaf. Ketika itu sahabat yang mulia atau Nabi SAW bersama dengan beberapa sahabat duduk di dalam masjid, Pak. Maka datanglah seorang lelaki, atau sebelumnya Nabi bilang akan datang nanti seorang lelaki calon penghuni surga. Maka datang seorang lelaki yang basah jenggotnya setelah berwudu, dan di sebelah kirinya dia memegang sendalnya. Hari kedua di masjid itu sama Nabi bilang akan datang nanti di tengah kita seorang lelaki penghuni surga. Maka betul datang lelaki yang kemarin basah jenggotnya setelah berwudu, dan di sebelah kirinya dia pegang sendalnya. Di hari yang ketiga Nabi kembali bilang akan datang nanti penghuni surga. Betul datang orang yang pertama dan orang yang kedua, Pak. Basah jenggotnya setelah berwudu, dan di sebelah kirinya dia memegang sendalnya. Ada sahabat yang mengejar orang itu yang bernama Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr pun mengejar lelaki ini kemana dia pergi. Setelah bertemu, maka kata Abdullah bin Amr, saudara, bolehkah saya bermalam di rumah Anda? Karena saya ada konflik dengan bapak saya. Kata lelaki ini, silakan Anda bermalam. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak ada masalahnya. Hanya Abdullah bin Amr mau tahu apa amalan orang ini sampai Nabi bilang dia penghuni surga. Maka bermalamlah sahabat yang mulia ini Abdullah bin Amr. Maka dia lihat apa amalan yang istimewa dari orang ini. Di hari yang pertama, malam pertama, amalannya biasa saja, Pak. Tidak ada yang istimewa. Sholat malamnya biasa saja, bacaan Al-Qur'annya standar saja. Seluruhnya masih biasa, tidak ada istimewa. Malam yang kedua dicek lagi, ternyata betul masih sama, tidak ada yang istimewa. Malam ketiga pun masih sama, Pak, tidak ada yang istimewa. Akhirnya di pagi harinya karena batas bertamu 3 hari 3 malam, maka kata Abdullah bin Amr kepada lelaki tadi, saudara, sebenarnya tidak ada masalah saya dengan bapak saya mau pulang. Karena saya sebenarnya penasaran saja apa amalan Anda sampai Nabi bilang Anda termasuk penghuni surga. Apa kata orang ini, Bapak Ibu sekalian? Saudaraku, tidak ada amalan saya istimewa, tapi ada selalu satu hal yang selalu saya jaga. Apa itu? Saya senantiasa memaafkan kesalahan orang lain pada diri saya. Lihat Pak, Bu, Masya Allah, dengan disebabkan dia memaafkan orang lain, maka dia termasuk insya Allah calon-calon penghuni surga. Seolah-olah dia mengatakan tidak ada hasad pada diri saya, tidak ada iri hati dalam diri saya, tidak ada dendam marah kepada orang lain, seluruhnya saya maafkan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita lihat sejarah kita yang sebelumnya di bulan Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar, Pak, apa biasa kita doakan, Pak, di malam Lailatul Qadar? Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya doa ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anni, maka sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan maafkanlah saya. Artinya apa kata beliau? Dari doa ini kata beliau Ibnu Rajab setidaknya memberikan pengetahuan kepada manusia kalau dia dimaafkan oleh Allah, mau dimaafkan oleh Allah, mau diampuni oleh Allah, kenapa dia tidak maafkan orang lain juga? Kenapa dia tidak maafkan tetangganya? Kenapa dia tidak maafkan teman sekerjanya? Kenapa dia tidak maafkan istrinya? Kenapa dia tidak maafkan anak-anaknya? Allahumma innaka afuwun. Kalau kita mau dimaafkan oleh Allah, kenapa juga kita tak mau maafkan orang lain? Jadi itu Pak ya, Masya Allah, dari sini kita tahu bahwa betul luar biasa ya, karakter pemaaf ini sangat susah kita terapkan, tapi bukan berarti mustahil
untuk kita wujudkan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang yang suka memaafkan. Di dalam surah Asy-Syura di ayat yang ke-40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa saja yang suka memaafkan, wa aslaha, dan dia perbaiki dirinya, mulai dia baik, mulai dia sholat, mulai dia rajin pengajian, wa aslaha, dia perbaiki dirinya, maka apa ganjarannya? Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya diserahkan kepada Allah. Artinya pahala itu besar Bapak Ibu sekalian. Sama seperti begini Pak ya, saya kasih contoh. Kalau saya atau kita sama-sama karyawan Pak, sama-sama kita di sebuah instansi, kalau saya kasih hadiah kepada Anda, maka itu bisa kita tebak hadiahnya biasa saja Pak. Mungkin karena kita sesama karyawan, kita bisa tebak mungkin hadiahnya standar. Tapi kalau yang kasih kita hadiah adalah Allah, artinya kalau kita bawa ke konteks tadi, kalau yang kasih kita hadiah adalah atasan kita, bos kita, pasti hadiah itu lebih besar daripada biasanya Pak. Iya. Kita bawa kepada hal ini, siapa yang suka memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya, maka pahalanya diserahkan kepada Allah. Artinya pahala itu besar, karena yang langsung berikan adalah Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa adalah yang suka memaafkan orang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ulama kita menjelaskan ada dua sosok yang harus kita maafkan utama kali. Ada dua orang yang harus kita bukakan pintu maaf pertama kali, paling besar pintu maaf ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang tua kita, Pak. Harus kita maafkan. Iya. Walaupun ada luka lama, orang bilang luka masa lalu, iya. Itu harus dimaafkan, Pak. Ya, mereka tidak paham ilmunya, mereka punya uzur di masa itu, maka seorang anak harus dia maafkan orang tuanya. Sosok yang kedua yang harus kita maafkan, buka pintu maaf sebesarnya, adalah pasangan hidup kita, Pak. Itu yang harus paling banyak mendapatkan porsi maaf di dalam kehidupan kita. Harus dibuka lebar pintu itu. Ya, apalagi sesudah bulan Ramadan ini, orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ditambah dengan saling memaafkan, maka hal itu harus diteruskan selama dia hidup, saling memaafkan, memberikan uzur satu sama lainnya. Yang keempat dari akhlak yang mulia yang sudah mulai hilang, dan ini banyak Bapak Ibu sekalian, adalah menjaga perasaan orang lain, menjaga ketersinggungan orang lain, jangan sampai dia tersinggung, menjaga jangan sampai orang lain mengucapkan kata-kata kasar disebabkan dengan akhlak yang buruk kita. Makanya kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa, maka dia aw liyasmut, maka dia cukup diam saja. Ada karakter dari sahabat Nabi SAW atau tabi'in. Mereka itu Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Az-Zuhud disebutkan. Ini luar biasa Pak karakter mereka. Di saat para ayah memberikan sesuatu kepada anaknya, mau memberikan sesuatu kepada anaknya, maka tabi'in itu mengatakan kepada anaknya, jangan dibawa keluar makanan itu, jangan dibawa keluar harta itu. Kenapa? Jangan sampai kamu bawa keluar. Maka tetangga kita lihat, cemburu dia Pak. Cemburu tetangga kita yang fakir miskin melihat harta atau makanan itu. Maka hindari semua itu, jangan dibawa keluar harta tersebut. Artinya apa? Mereka menjaga perasaan tetangganya. Mereka menjaga jangan sampai tetangganya iri hati, jangan sampai tetangganya cemburu. Maka hal itu dicegah lebih awal, tindakan preventifnya menjaga perasaan orang lain. Dari sini kita tahu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berucap dan bertindak, maka hendaklah kita fikirkan apa konsekuensinya, Pak. Iya. Kalau kita sudah punya rumah baru, ya, tempat tinggal yang baru, Pak, jangan kita banyak cerita hal itu di depan orang yang masih kontrak kiri kanan. Kalau kita sudah punya mobil dan motor baru, kendaraan baru, jangan kita banyak ceritakan itu di depan orang yang belum punya kendaraan. Kalau kita sudah punya anak 1 tahun, 5 bulan, lucu-lucunya, jangan kita banyak ceritakan kenikmatan itu di
di depan orang yang sudah berumah tangga 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi Allah belum karuniakan anak di keluarga mereka. Kalau kita sudah punya gaji bulanan, ASN, P3K, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, jangan banyak ceritakan kenikmatan itu, gaji bulanan kita, bonus kita di depan orang yang punya utang kiri kanan, Pak. Jaga hati mereka, jaga perasaan mereka, jangan sampai mereka tersinggung disebabkan ucapan kita dan akhlak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi akhlak yang mulia. Yang kelima adalah kita menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang benar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Orang yang jujur ini harus kita menjadikan circle terbaik kita, orang-orang yang harus kita bergaul dengan mereka. Jangan sampai, Pak, mohon maaf, kita atau lisan kita itu justru kebohongan yang ada pada diri kita. Lagi di mana? OTW, ternyata masih mandi, Pak. Dia bilang OTW tapi ternyata masih mandi. OTW apa artinya, Bapak Ibu sekalian? On the way. On the way itu artinya bergerak ini motor, bergerak ini mobil. Tapi faktanya apa? Masih mandi. Iya, masih beres-beres, masih setrika bajunya dan seterusnya. Nah ini, ma'as shadiqin, bersamalah orang-orang yang jujur. Dan yang paling banyak kita harus jujur, Bapak Ibu sekalian, ya tentu saja di keluarga kita bersama dengan istri dan anak-anak kita. Pelihara namanya sifat kejujuran. Karena ini, Pak, sudah banyak yang hilang, ya. Ada yang mengatakan jujur demi kebaikan, ini juga perlu dilihat. Ulama kita menjelaskan yang bisa hal-hal seperti itu adalah yang mengundang mudarat yang paling besar. Misalnya yang dibolehkan itu, Pak, ketika kalau kita tidak mengakali jawaban, itu bisa terjadi perceraian misalnya. Yang seperti itu sifatnya yang dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Dari akhlak yang mulia sudah banyak redup adalah berbuat baik kepada tetangga kita. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Jadi ini, Pak, ya, karena kita hidup di kompleks ini, rata-rata di Makassar itu kita di perumahan, jarang kita berpisah-pisah rumahnya, selalu kita di dalam kompleks, ada tetangga kita, maka harus kita yukrim jarahu, muliakan tetangga kita. Apa bentuk kemuliaan tetangga? Nah, ini banyak kita harus kenali, Pak. Setidaknya ada 6 hal yang ini harus kita jaga selalu. Yang mana kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Ini berlaku pertama kali, Pak, kepada tetangga kita. Apa saja dari 6 itu? Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Apabila berjumpa dengan tetangga kita, fasallim alaih, maka hendaklah dia memberi salam kepada tetangganya. Minimal dia mengatakan assalamualaikum, lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik, Bapak Ibu sekalian, apa hikmah dari assalamualaikum ini? Assalamualaikum itu dari asal kata assalam, yang mana ini merupakan nama Allah. Ada namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada juga namanya assalam. Ibnu Katsir mengatakan assalam artinya zat yang terhindar dari cacat, zat yang terhindar dari aib, zat yang terhindar dari kekurangan. Itulah Allah. Tidak ada kekurangan di sisi Allah. Maka siapa yang ucapkan salam, siapa yang viralkan assalamualaikum di tetangganya, maka dia mengenalkan nama assalam kepada orang lain. Dan itu luar biasa, Pak, mengenalkan nama Allah kepada orang lain. Oleh sebab itu, siapa yang selalu ucapkan assalamualaikum, dia sedang memberikan keberkahan kepada orang lain dari assalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manfaat memberikan assalamualaikum kepada orang lain adalah kita mendoakan kepada orang lain agar dia dijauhkan dari mudarat, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari virus. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir, Pak,
Kenapa kita alhamdulillah selamat, padahal kita selalu lewat BTP ini banyak kendaraan, mobil, motor, truk lewat. Kenapa kita tidak ditabrak? Ini tanda tanya saja Pak ya. Itu setidaknya karena ada berkah sebenarnya. Mungkin karena dari salam orang lain, mungkin dari salam kita kepada orang lain yang dia balas, mungkin dari salam dari ustadz kita, salam dari orang tua kita kepada kita. Semoga keselamatan kepada kalian. Itu yang menyebabkan kita selamat, tidak sakit, tidak kecelakaan, tidak terserang bakteri, virus. Itu karena berkah dari assalam. Iya. Yang kedua, dari adab bertetangga, kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang maka hendaklah kalian mendatangi undangannya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita diundang, ulama kita sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan seluruh jenis undangan Pak. Mau dia undangan wisuda, undangan akikah, undangan naik pangkat, itu harus kita datangi acara mereka. Ya, semua jenis undangan. Pendapat yang lain, yang jumhur adalah jenis undangan yang kita datangi yang wajib adalah undangan yang sifatnya walimah, pernikahan, itu yang wajib. Tapi ada satu kaidah dari ulama kita menyebutkan bahwasanya setidaknya kita tidak memilih-pilih undangan Pak. Semuanya kita hadiri selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Kenapa? Karena yang kita bangun adalah relasi dengan tetangga kita, kedekatan, keakraban dengan tetangga kita yang selalu kita mau jaga. Makanya hadirilah setiap undangan yang ada dari tetangga kita. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa idza istansahaka fansahhu. Apabila engkau diminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepada tetangga kita. Jadi tak kalah nasihat atau tetangga kita minta, Pak, Bu, bagaimana caranya ini Pak, Bu? Caranya apakah terkait dunia atau agama? Maka ajari tetangga kita, Pak. Itu merupakan hak dia. Saya kasih contoh Pak ya, namanya hak ini itu harus kita tunaikan. Seperti begini Pak ya, kita sudah bekerja 30 hari, maka kita sebagai bos karyawan setelah mereka bekerja, maka harus kita kasih hak dia sebagai kewajiban kita. Nah sama seperti ini, tak kala mereka sudah minta dinasihat, maka sunnah hukumnya kita berikan dia nasihat. Yang keempat kata Rasulullah, wa idza aqsa fahmidallah fasabbihhu. Apabila dia bersin, ucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kalian menjawabnya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Artinya Bapak Ibu sekalian, tak kala tetangga kita bersin, maka dia ucapkan alhamdulillah, setelahnya maka sunnah atau wajib hukumnya kita menjawab yarhamukallah. Wa idza atasa, apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan fahmidallah dan dia ucapkan alhamdulillah. Ulama kita menjelaskan, siapa yang bersin maka hendaklah dia ucapkan alhamdulillah dan dikeraskan sedikit alhamdulillah ya Pak volumenya. Supaya apa? Supaya tetangga kita di sebelah itu bisa menjawab dengan doa yarhamukallah, karena tidak ada kewajiban. Kalau tidak mendengarkan alhamdulillah, tidak ada kewajiban dia mengucapkan yarhamukallah. Nanti dia punya kewajiban kalau dia mendengarkan kalimat hamidallah, alhamdulillah. Yang kelima kata Rasulullah, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, apabila dia opname tetangga kita, maka kalau dia sifatnya tetangga secara umum, maka disunnahkan untuk menjenguknya. Apabila dia keluarga kita, kakak kita, adik kita, orang tua kandung kita, maka wajib kita menjenguknya, membesuknya. Dan yang keenam kata Rasulullah yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakamannya. Artinya siapa saja tetangga kita yang meninggal dunia, maka kita punya hukum fardu kifayah untuk kemudian kita mandikan, kita kafani, kita solati sampai dia tiba di perkuburannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan memberikan kita taufik senantiasa memiliki akhlak yang mulia, yaitu berupa yang pertama adalah akhlak yang mulia sebagai muslim, membangun silaturahim dan juga peduli kepada orang lain, memaafkan keluarga kita, menjaga perasaan orang lain, jujur dan juga senantiasa menunaikan hak-hak dari tetangga kita. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Hamzah? Oh iya, mungkin ada yang mau sharing Pak, Bu. Silakan. Ada aja.